Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami pertama-tama akan memperkenalkan diri. Nama saya Ratu Azhara. Nama saya Nadila Putri. Nama saya Anya Candika Putri. Nama saya Dina Mesya. Kami dari kelas 2 APG PAUD Universitas Lambung Mangkurat. Kami akan menjelaskan mengenai tugas dari mata kuliah pembelajaran komputer anak usia dini, yaitu permasalahan yang terdapat pada lembaga pendidikan anak usia dini. Kami mengobservasi salah satu lembaga PAUD di Banjarmasin, yaitu Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal 32. Berikut penjelasannya. Pada era digital semakin berkembang pesat, teknologi memiliki peran penting dalam mendukung proses pembelajaran di berbagai jenjang pendidikan, termasuk pendidikan anak usia dini atau AUD. Pembelajaran berbasis komputer dan media digital dapat memberikan pengalaman belajar yang lebih interaktif, menarik, dan sesuai dengan karakteristik anak yang cenderung aktif dan visual. Namun, dalam implementasinya, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran anak usia dini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti keterbatasan fasilitas, kompetensi guru, serta kesiapan peserta didik. Oleh karena itu, diperlukan pengamatan secara langsung untuk mengetahui kondisi nyata di lapangan. Berdasarkan hal tersebut, kami melakukan observasi di Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal 32 guna mengidentifikasi pelaksanaan pembelajaran, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan media digital serta permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Kegiatan kelompok A Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal yaitu pertama, kedatangan anak dimulai pada pukul 8.00, sementara lonceng sebagai tanda dimulainya kegiatan pembelajaran dibunyikan pada pukul 8.15. Selama rentang waktu 15 menit tersebut, anak-anak difasilitasi untuk melakukan kegiatan bermain bebas di dalam maupun di luar kelas. Kedua, kegiatan pembelajaran di kelas diawali dengan bernyanyi bersama seperti lagu Ayo Berdoa dan lain-lain. Ketiga, selanjutnya anak-anak melakukan kegiatan berdoa yang meliputi pembacaan surah Al-Fatihah, syahadat, ikrar, doa sebelum belajar, doa memohon tambahan ilmu, zikir, serta pelafalan Asmaul Husna. Keempat, kegiatan dilanjutkan dengan bernyanyi lagu edukatif seperti lagu anak-anak Nabi, lagu untuk menanyakan perasaan, dan lagu rukun Islam. Kelima, guru menanyakan hari dan tanggal hari. Ini sembari menulisnya di papan tulis serta mengajak anak-anak menyebutkan nama-nama hari. Keenam, guru menanyakan dan mengenalkan lambang serta simbol-simbol Pancasila kepada anak-anak. Ketujuh, guru menggunakan media pembelajaran berupa smartboard dengan menayangkan video tentang Garuda Pancasila beserta penjelasan makna lambangnya. Kedelapan, anak-anak melakukan kegiatan pengumpulan tabungan. Kesembilan, guru melakukan absensi sembari menanyakan kepada anak-anak mengenai teman-temannya siapa saja yang tidak hadir. Kesepuluh, guru menanyakan anak secara bergantian untuk membagikan buku dan pensil sebagai media kegiatan menebalkan tulisan Garuda Pancasila. Ke-11, setelah selesai menebalkan tulisan, anak-anak mengembalikan pensil dan mengambil krayon untuk mewarnai gambar burung Garuda. Sementara guru memutar lagu Garuda Pancasila melalui smartboard. Ke-12, setelah selesai mewarnai, anak-anak mengembalikan buku dan krayon, kemudian duduk melingkar untuk berdoa sebelum makan. Ke-13, anak juga makan siang bersama. Permasalahan anak yang terdapat di Taman Kanak-kanak Aisyah Bustanul Atfal 32 yaitu ada 1. Terdapat anak yang tidak merespon ketika disapa. Kedua, beberapa anak menunjukkan perilaku kurang tertib seperti melempar tas. Ketiga, terdapat anak yang naik ke atas meja saat kegiatan berlangsung. Keempat, beberapa anak menunjukkan sikap malu dan cenderung memilih duduk di belakang
ketika diminta berkumpul melingkar di depan. Kelima, terdapat anak yang tidak mengikuti instruksi selama pembelajaran dan hanya diam tanpa berpartisipasi. Keenam, beberapa anak mengganggu teman selama kegiatan berlangsung. Ketujuh, terdapat anak yang berteriak sehingga mengganggu suasana kelas. Kedelapan, masih banyak anak yang datang terlambat ke sekolah. Kesembilan, sebagian besar anak membawa bekal berupa makanan ringan atau ciki-ciki yang kurang mendukung pola makan sehat. Kesepuluh, terdapat anak dengan perilaku sangat aktif, diduga hiperaktif yang tidak mengikuti kegiatan pembelajaran, berlari di dalam kelas, naik ke atas meja, serta makan makanan ringan saat kegiatan berlangsung. Terakhir, dari 26 siswa pada saat melakukan observasi, hanya 20 yang hadir. Solusi terhadap permasalahan anak di Taman Kanak-kanak Aisyah Busnanul Atfal 32. Permasalahan yang ditemukan selama kegiatan observasi menunjukkan adanya variasi perilaku anak yang dipengaruhi oleh faktor perkembangan, lingkungan, serta pola pembelajaran yang diterapkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan yang tepat, sistematis, dan berkesinambungan sebagai berikut. Pertama, anak tidak merespon ketika disapa. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh kurangnya kepercayaan diri, kebiasaan komunikasi satu arah, atau kurangnya stimulasi sosial. Guru dapat mengatasinya dengan membiasakan interaksi dua arah melalui sapaan yang hangat dan konsisten. Selain itu, guru juga dapat memberikan contoh respon yang baik serta memberikan penguatan positif ketika anak mulai merespon, sehingga anak terdorong untuk lebih aktif berkomunikasi. Kedua, perilaku kurang tertib seperti melempar tas. Perilaku ini menunjukkan kurangnya pemahaman anak terhadap aturan dan kedisiplinan. Guru perlu menetapkan aturan kelas yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh anak. Penanaman disiplin dapat dilakukan melalui pembiasaan, pemberian contoh, serta penguatan positif bagi anak yang menunjukkan perilaku tertib. Ketiga, anak naik ke atas meja saat kegiatan berlangsung. Hal ini dapat terjadi karena anak memiliki kebutuhan gerak yang tinggi atau belum memahami batasan perilaku. Guru dapat memberikan pemahaman mengenai fungsi dan aturan penggunaan fasilitas kelas, serta mengalihkan energi anak ke kegiatan yang lebih sesuai seperti aktivitas motorik atau permainan edukatif. Keempat, anak malu dan cenderung duduk di belakang. Sikap ini umumnya berkaitan dengan rasa kurang percaya diri atau temperamen anak yang cenderung pemalu. Guru dapat melakukan pendekatan individual, memberikan motivasi, serta melibatkan anak secara bertahap dalam kegiatan kelompok. Pemberian pujian atas keberanian kecil yang ditunjukkan anak juga dapat meningkatkan rasa percaya diri. Kelima, anak tidak mengikuti instruksi dan hanya diam. Permasalahan ini dapat disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap instruksi atau metode pembelajaran yang kurang menarik. Guru perlu menjelaskan, menyampaikan instruksi secara jelas, singkat, dan disertai contoh. Selain itu, penggunaan metode pembelajaran yang variatif dan media yang menarik dapat meningkatkan partisipasi anak. Keenam, anak mengganggu teman. Perilaku ini menunjukkan bahwa anak belum sepenuhnya memahami norma sosial. Guru dapat menanamkan nilai sosial seperti saling menghargai dan bekerja sama melalui kegiatan kelompok. Teguran yang diberikan hendaknya bersifat mendidik dan tidak merendahkan anak. Ketujuh, anak berteriak di dalam kelas. Hal ini dapat terjadi karena anak belum mampu mengontrol emosi atau belum memahami aturan kelas. Guru dapat menetapkan aturan terkait penggunaan suara, memberikan contoh berbicara dengan volume yang tepat, serta mengingat anak secara konsisten. 8. Banyak anak yang datang terlambat. Permasalahan ini berkaitan dengan kedisiplinan yang melibatkan peran orang tua. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pihak sekolah dan orang tua melalui komunikasi yang efektif seperti sosialisasi pentingnya datang tepat waktu dan pemberian pengingat secara berkala.
9. Anak nakal kurang sehat. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya gizi seimbang. Sekolah dapat memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya bekal sehat, serta membuat kebijakan atau anjuran terkait jenis makanan yang dianjurkan untuk dibawa anak ke sekolah. Ke-10, anak sangat aktif. Anak yang dengan tingkat aktivitas tinggi memerlukan penanganan khusus. Guru dapat memberikan perhatian lebih, menyediakan kegiatan yang melibatkan gerak, serta menerapkan pembelajaran yang fleksibel. Selain itu, kerjasama dengan orang tua sangat diperlukan untuk memahami karakteristik anak dan menentukan pendekatan yang tepat. Ke-11, jumlah kehadiran anak tidak penuh. Anak dapat mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, sekolah menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk mengetahui penyebab ketidakhadiran serta menekankan pentingnya kehadiran anak dalam kegiatan belajar. Saya juga akan menjelaskan tentang permasalahan dalam pembelajaran digital. Yang pertama, penggunaan media pembelajaran berupa smartboard hanya terbatas pada kelas kelompok A, sehingga kelas lain belum memanfaatkan media tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Yang kedua, yaitu pemanfaatan smartboard di kelas kelompok A belum merata karena interaksi anak dengan media tersebut terjadi secara spontan berdasarkan keinginan atau inisiatif anak. Misalnya, karena rasa ingin mencoba sehingga belum semua anak memperoleh kesempatan yang terarah dan merata untuk menggunakannya. Solusi terhadap permasalahan dalam pembelajaran digital. Pertama, penggunaan smartboard yang terbatas hanya pada kelas kelompok A. Keterbatasan penggunaan smartboard tidak hanya dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas, tetapi juga oleh faktor sumber daya manusia, khususnya kompetensi guru dalam mengoperasikan media tersebut. Berdasarkan hasil observasi, penggunaan smartboard masih terpusat pada satu guru yang telah memahami cara penggunaannya, sehingga kelas lain belum memanfaatkan media tersebut dalam pembelajaran. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kompetensi guru melalui pelatihan, workshop, maupun pendampingan terkait memanfaatkan teknologi pembelajaran. Dengan demikian, seluruh guru memiliki kemampuan yang merata dalam mengoperasikan smartboard. Selain itu, pihak sekolah juga dapat menyusun kebijakan penggunaan fasilitas secara bergiliran antar kelas, sehingga seluruh peserta didik memiliki kesempatan yang sama untuk merasakan pembelajaran berbasis digital. Lebih lanjut, sekolah perlu menyusun perencanaan pembelajaran berbasis teknologi secara terpadu agar penggunaan smartboard tidak bersifat insidental, melainkan menjadi bagian dari strategi pembelajaran yang terencana dan berkelanjutan. 2. Pemanfaatan smartboard yang belum merata pada anak di kelas kelompok A. Permasalahan ini menunjukkan bahwa interaksi anak dengan media pembelajaran digital masih bersifat spontan dan belum terstruktur. Anak yang berinteraksi dengan smartboard umumnya adalah mereka yang secara inisiatif maju untuk mencoba, sehingga keterlibatan anak belum merata. Kondisi ini dapat menyebabkan sebagian anak kurang mendapatkan pengalaman belajar langsung melalui media digital. Untuk mengatasi hal tersebut, guru perlu merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada seluruh anak secara adil dan bergiliran. Misalnya, guru dapat membuat sistem giliran atau pembagian kelompok kecil sehingga setiap anak memiliki kesempatan untuk menggunakan smartboard. Selain itu, guru juga perlu memberikan arahan, motivasi, dan pendampingan kepada anak yang kurang percaya diri agar berani mencoba. Di samping itu, penting bagi guru untuk memastikan bahwa penggunaan smartboard tidak hanya berfokus pada aspek hiburan, tetapi juga mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Dengan demikian, pada era digital yang terus berkembang, pembelajaran anak usia dini perlu mengintegrasikan antara pengalaman belajar secara langsung dengan pemanfaatan teknologi digital. Keduanya harus berjalan secara seimbang agar dapat mendukung perkembangan anak secara optimal. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah juga terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan melalui penyediaan fasilitas pembelajaran berbasis teknologi seperti smartboard.
Oleh karena itu, diharapkan ke depan pemanfaatan fasilitas tersebut dapat dilakukan secara merata di seluruh kelas dan dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh peserta didik sehingga pembelajaran menjadi lebih interaktif, efektif, dan inklusif. Demikian penjelasan kami. Sekian dan Ma? terima Terima kasih.